Saya punya temen doktor S3, pinter tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Orang yang bisa ngomong, yang bisa nulis itu biasanya akan dapat perhatian khusus misalnya dari pimpinan atau dari customer. Jadi memang kalau kita menginstal aplikasi di handphone maupun di komputer itu pada akhirnya kita harus setuju gitu. Iya. Ya. Sama kalau kita el-elan sama pasangan kita, Iya. pada dasarnya iya gitu. Kalau di cancel nggak akan keinstal gitu. Iya. Nah disitulah perlunya undang-undang data pribadi yang memproteksi pengguna ini dari sisi penyedia sistem tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh kapan ya? Pokoknya dulu lah ya. Tahun-tahun 2041 Hijriah, ada seorang laki-laki dari Andalusia. Itu wilayah Jazirah Iberia yang Eropa lah itu ya, masih waktu itu dikuasai oleh kekhilafan atau pemerintahan Muslim, sekarang tuh dikenal dengan Spanyol. Ada seorang laki-laki pembelajar dan dia mendengar kabar tentang nama besar seorang syekh, seorang imam, yaitu Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Dari Andalusia, dia menuju ke kediaman atau ke daerahnya Imam Hambali. Itu kalau di dalam catatan sejarah, beliau lahir di Meri, Turkmenistan, utara Afghanistan. Ada juga yang menyebutnya di Baghdad, Turki. Nggak tahu mana yang benar, tapi kira-kira sejarahnya begitu. Intinya dia datang mau berguru, tapi ketika dia tiba di daerahnya Ahmad bin Hambal, rupanya di situ sedang ada masalah gitu. Jadi biasa masalah politik. Jadi beliau tidak boleh membuka majelis taklim atau tidak boleh membuka forum pengajaran gitu. Sehingga dia tidak ada murid pada saat itu yang belajar secara khusus. Tapi kemudian orang ini dengan gigih bertanya-tanya ke orang di sekitarnya tentang siapa orang yang paling bisa dijadikan guru. Dan salah satunya dia menyebut nama Imam Hambali, lalu orang mengatakan bahwa kalau itu orang yang terbaik untuk jadi guru kira-kira. Dia semakin termotivasi, semangat untuk berguru. Lalu secara diam-diam setelah mendapatkan informasi tentang kediamannya atau rumahnya, dia mendatangi Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal itu, lalu dia menyampaikan niatnya. Imam Hambali itu bertanya, kamu dari mana? Ketika disebutkan daerahnya, dia terkejut karena itu sangat jauh gitu. Dia melihat kesungguhan orang itu. Sepertinya mungkin bisa sih belajar sama saya, tetapi kamu tahu situasinya sedang seperti ini. Saya tidak boleh membuka majelis taklim. Tapi mungkin ada cara, kamu bisa datang ke rumah saya tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan oleh para ahli hadis sekalipun gitu. Nah, orang itu mau belajar ilmu hadis ya. Nah, kemudian dia mengatakan, baik, saya akan datang ke sini diam-diam dengan pakaian sebagai pengemis gitu, dengan penampilan sebagai seorang pengemis sehingga tidak ada yang curiga. Dan itu yang dia lakukan. Esoknya dia datang ke situ seperti seorang pengemis, lalu dia belajar. Dia mengatakan pada Ibnu Hambali itu, kalau satu hari saja saya diberi atau diajarkan satu hadis itu sudah cukup buat saya gitu kira-kira. Singkat cerita, orang itu kemudian belajar kepada Imam Hambali ya. Itu cerita yang menggambarkan kesungguhan, cerita yang menggambarkan tentang bagaimana orang bertekad sedemikian rupa mencari cara, menempuh berbagai cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Apakah spirit semacam itu masih bisa kita temukan sekarang gitu?
Ya mungkin ada pada beberapa orang. Atau mungkin kalaupun ada, apakah misalnya ada orang yang sedemikian bersemangatnya belajar di sana-sini untuk tujuan apa? Kalau itu pragmatis, sepragmatis apa? Nah, mungkin itu juga sebuah pertanyaan yang bisa kita gali pada seseorang. Selamat datang di Tangga Merah, tempat kita belajar pada seseorang atau pada tokoh tentang bagaimana caranya kalau naik-naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas supaya kita tetap waras, menjaga kesehatan mental, belajar tentang berbagai hal. Dan hari ini kita akan bertemu dengan seorang yang spesial. Ini adalah mahasiswa saya, tapi juga guru saya bingung orangnya. Saya panggil saja dulu Mas Dhani Kunto Wibisono. Monggo, Mas. Assalamualaikum Pak Nanang. Nggak usah cium tangan ya Mas ya? Atau saya yang cium tangan? Mas Dhani, apa kabar Mas Dhani? Alhamdulillah Pak Nanang. Alhamdulillah, Baik. baik. Ya, Mas Dhani ini mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia, gitu ya. Ya. Sementara ketika berhadapan dengan saya nanti akan membaca-baca sambil ngerilik-lirik ini CV-nya Mas Dhani, supaya saya bisa dapat bertanya banyak hal kepada Mas Dhani. Tapi kalau saya boleh membuka dengan satu cerita, di masa pandemi itu kita kuliah waktu itu ya, Betul. kuliah online. Online. Lalu saya memancing diskusi gitu. Iya. Lalu saya bilang, coba buka videonya tuh. Saya sebutin tuh namanya satu-satu. Terus, coba itu Dhani, saya buka videonya gitu. Saya bilang kan gitu. Pas dibuka saya kaget tuh. Ini kayaknya dosen salah masuk. Lalu kita ngobrol waktu itu baru saya ngerti. Iya. Mas Dhani kuliah lagi di Al-Azhar. Iya. Saya menangkapnya waktu itu Mas Dhani gabut gitu lah ya. Gitu nggak sih? Jadi memang sebelum rilis resmi pandemi itu Pak, itu sekitar dari pemerintah kan rilis sekitar Maret ya. Nah itu sebenarnya beberapa karena juga WHO juga belum rilis resmi, itu berapa 6 bulan sebelumnya itu sudah mulai terdeteksi adanya pandemi itu. Kebetulan saya terlibat di di tim yang untuk tracing itu sebelum diumumkan formal, dan itu saya stres itu. Oh. Stres karena virus ini emang spreadnya itu luar biasa. Dan saya di situ mikir ini mungkin 5 tahun nggak selesai. Tapi alhamdulillah nggak sampai gitu. Nggak sampai. Nah, dari situlah ini terus mau ngapain gitu kan. Kalau aktivitas pekerjaan juga terbatas, walaupun masih online, akhirnya saya berapa kali ingin kuliah karena kesibukan kerja, akhirnya wah ini kayaknya waktunya ada kesempatan Pas, ya. buat ini ya, karena mayoritas kan online gitu. Tapi saya mau nyisir data dulu supaya orang Ya, kenal dulu. Seunik apa sebenarnya kita, saya berhadapan dengan orang seunik apa hari ini gitu ya. Ini kalau lihat, ini alamat ada 2 ya, ada di Jerman sama di sini. ya Emang di Jerman ada rumah? ada di Bad Homburg ya. Ngapain tuh bikin rumah di Jerman? Ya saya ada beberapa bisnis yang selama ini kerjasama dengan banyak perusahaan di Eropa. Oke. Ya terus karena kalau untuk sering perlu waktu lama di sana, kalau ada tempat tinggal lebih hemat dibandingkan ke stay di hotel atau apa gitu. Oke, saya sebagai dosen yang tinggal di Ciledug, saya agak pusing kalau dengar achievement itu. Tapi oke lah ya. Nah, pendidikan, Iya, komputer kontrol di ITB. di ITS. ITS, sorry. Iya, di ITS. Tapi di ITS dulu apa di ITB dulu? Di ITS dulu, Pak. ITS, Iya. oke. Itu Tahun apa 96, bidang? tahun 96. Terus ke ITB. Ke ITB tahun 98. Selesai juga semua? Iya, komputer kontrol enggak? Komputer kontrol enggak? Yang di ITB selesai? Selesai. ITB itu engineering ya? Telekomunikasi. Communication engineering. Iya. Oke. Nah,
setelah itu 2020 nih, kita ngomongin 2020 ada 4. Iya. Ada 4 di Borobudur, Iya. hukum, Hukum, kemudian di Mustopo, kita HI. sebut aja HI, Iya. kemudian politik, ISIP ya, di di ISIP. ISIP, Iya. lalu di Al Azhar, Iya. ambil apa PR, apa? PR, PR. PR. Sekarang jalan semua tuh. Alhamdulillah, jalan. Kalau pandemi saya masih ngerti. Ini setelah offline gimana? Setelah offline, alhamdulillah yang tempat lain waktu pandemi saya ngambil banyak, terus kemudian seperti di ISIP itu kan ngikuti kurikulum baru, jadi 105 SKS, terus dengan magang udah bisa lanjut ke ini apa tugas akhir skripsi. Nah, yang beberapa yang Borobudur itu memang kelas karyawan, jadi Sabtu kuliahnya. Terus Mustopo kelas karyawan itu mulai kuliahnya sore jam 5. Oke. Kecuali Al Azhar sama ISIP yang reguler. Itu kenapa ngambil 4 sekaligus itu? Jadi awalnya kan Karena waktunya cukup gitu ya waktu pandemi. bukan. Jadi saya ini sebenarnya background dari keluarga kan banyak kan sosial, Pak Nanang. Oke. Kemudian saya nyoba waktu itu saya harus jadi orang pertama yang teknik gitu. Oh. Ternyata pada perjalanannya ini gen sosial itu Nggak bisa muncul hilang. ya nggak bisa hilang. Nah terus akhirnya saya nyoba, nyoba pertama daftar adalah ini apa HI sama komunikasi Al Azhar. Saya pikir nanti mana yang paling cocok, ternyata dua-duanya cocok, ya udah saya terusin. Kalau yang hukum kebetulan diajak teman, beliau juga doktor, Mas temenin saya kuliah dong, apa Pak? Hukum, udah Bapak kan udah S3, gak apa-apa saya pengen profesi. Akhirnya kelasnya apa Pak? Sabtu, ya saya pikir karena Sabtu juga kosong, ya udah saya ikut gitu. Kenapa nggak ngambil S2 saja? Saya mikirnya banyak kalau S2 kan singkat ya, 3 semester, jadi mungkin praktiknya juga kurang. Oh. Jadi saya pikir kebetulan ada pekerjaan saya yang awalnya di software, ini semakin lama malah banyak kaitannya dengan komunikasi Oh. sama apa data crawling yang dari data lokal maupun internasional. Yang kaitannya ada masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. Itu kalau selesai nanti itu detailnya mau dipakai semua Mas Dani? Kalau itu sih jarang dipakai. Panjang gitu ya nanti ya? Iya, Kayak yang di tempat praktek-praktek itu. praktek, Iya. notaris. Ada notaris, ada suhu-suhu akupunktur itu suka banyak tuh ininya. Mas Dani, menghadapi tantangan kuliah setelah kuliah ya di Iya. usia segini. Iya. Teman-temannya kan anak Gen Z, itu Iya. adaptasinya gimana berasanya? Kalau adaptasinya ya udah pasti dari cara bahasa udah beda. Terus kemudian kalau kerja kelompok itu Kalau kerja kelompok mereka ngandelin ya? enggak juga Pak. Enggak juga ya? Iya enggak juga. Cuman beda ya, maksudnya tempaan anak-anak sekarang sama yang generasi kita Saya pengen tahu bedanya. zaman dulu gitu. Iya. Jadi Jangan kita-kita, saya masih muda ini enggak ya? Iya. Oke, terus? Iya. Jadi kalau kita dulu kan semua kan terbatas Pak. Akses internet mungkin masih zamannya Telkomnet instan yang lambat ya. Iya. Tidak sekencang HP sekarang kan. Iya, Katanya bisa sampai berapa giga gitu ya. Harusnya dengan akses dan fasilitas sekarang itu lebih cepat. Kalau dulu kan kita nyari apa-apa, nanya ke senior, nyari buku ke perpus. Sekarang dengan search engine Google, apapun bisa kita dapat itu. Walaupun masih
perlu verifikasi kebenaran sumber informasi itu. Nah justru kalau saya lihat kemudahan itu kadang yang di anak-anak sekarang lebih terlalu banyak zona nyaman, jadi fighternya kurang. Oh. Ya. Tapi biasanya kalau kerja kelompok itu ada dua kemungkinan sih. Ya. Kalau ada dalam relasi itu ada yang Ya. lebih punya power itu. Ya. Entah yang punya power itu misalnya traktir, yang penting tugas gue selesai. Atau mereka nggak ngerjain apa-apa karena kita yang tahu gitu. Ya. Itu yang mana tuh? Kalau saya malah pengen ngasih teman-teman yang jauh di bawah saya usianya, ngasih tahu bahwa yang kita kerjain sekarang itu yang kalau hanya ngejar nilai ya nanti jadinya di kertas kan. Tapi kalau kita lakukan serius itu mau sampai kapanpun akan kepake gitu. Nah ini ada beberapa kali kerja kelompok saya bilang pertama itu dikasih tugas coba bikin bisnis plan yang yang bisa jadi sesuatu yang nyata gitu kan. Nah kalau semua mayoritas kelompok kan bikin roti, bikin makanan, buka kafe, jual baju, itu boleh kan, maksudnya usahakan apapun boleh kan, yang penting halal. Tapi saya bilang ke teman-teman, coba kita bikin setup usaha yang memang ada kaitannya sama ilmu kita dan kita curahkan pikiran kita. Karena saya bilang kalau jualan barang misalkan ditipu atau nggak dibayar kan rugi, kita harus bayar barang yang kita beli. Tapi kalau jual jasa capek paling kalau kita nggak dibayar gitu kan. Nah tapi ilmu kita kepake gitu. Termasuk saya ke teman-teman, ada 2 orang teman kuliah saya ini yang awalnya nggak suka nulis, sering kali kerja kelompok saya kasih tahu, oh nulis gini, saya juga nulis tuh belajarnya otodidak tapi harus sering dilakukan, akhirnya sekarang jago. Nilainya bagus-bagus ya, teman saya. Terima kasih loh Mas Dhani, saya mewakili seluruh dosen. Kalau di setiap kelas setiap tahun ada yang daftar kayak gini, terbantu sekali kita. Karena itu juga keprihatinan kita ya. Karena saya bilang, saya alami sendiri, saya punya teman doktor, S3, pinter, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Akhirnya yang dapat nama, apalagi saya bilang kalau wira swasta bebas, tapi kalau kerja di kantoran atau di institusi, orang yang bisa ngomong, yang bisa nulis itu biasanya akan dapat perhatian khusus misalnya dari pimpinan atau dari customer. Padahal nulis itu ilmunya dari orang yang lain yang paham atau kita baca sendiri, saya bilang. Nah makanya kalau pinter nulis, pinter public speaking, nggak akan percuma, itu pasti kepakai terus. Gitu. Harusnya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, harusnya belajar bahasa isyarat ya. Itu kalau orang teknik, orang lab biasanya. Diam di lab, neliti sendiri, kerja sendiri, itu lain. Itu dunia yang lain. Tapi kalau PR kan pasti tuntutannya ketemu publik, ketemu khalayak, ketemu banyak stakeholder. Jadi harus, saya ingat yang Pak Nanang pernah sampaikan ya, kalau kalian ketemu calon mertua, sampai ngomong sama calon mertua kehabisan bahan, nah itu berarti kalian wawasannya kurang. Saya pernah ngomong gitu ya? Kayaknya. Kalau Mas Dhani kan menguasai big data gitu-gitu ya. Emang agak curang sih kuliahnya. Karena waktu di kuliah kelas saya itu, Mas Dhani tuh tahu gitu. Saya suka siapa gitu. Oh iya. Ya ini yang tugas jurnalis ya Pak. Iya, jadi saya suruh bikin wawancara, bikin majalah. Iya. Saya sukanya artis siapa gitu. Iya. Nah, Mas Dhani itu tugasnya bikin wawancara sama artis itu. Parah ya. Dia wawancara Dian Sastro panjang sekali kawan-kawan. Oke, saya mau lihat CV-nya lagi. Mas Dhani ini Dewan Pembina Harley Owner Group. Anak Lang. Aktif member Ferrari Owner Club Indonesia. Aktif member Mercedes-Benz Indonesia.
Wakil Ketua Harli, saya mewakili para mahasiswa di angkatan Mas Dhani dan di bawahnya. Itu ada yang menyuruh saya untuk konfirmasi. Siapa yang suka bawa Ferrari ke kampus itu? Itu Mas Dhani ya? Sekali kayaknya Pak, sekali Sekali waktu ya? itu mau servis dia. Oh, Jadi nggak nggak ada yang bisa ditinggal satu gitu? Ferrarinya ada berapa Mas Dhani? Dua. Dua. Harley-nya? Harley 12. Hah? 12. Motor semua tuh. Aduh. Terus apa lagi Mas Dhani? Saya memang hobi otomotif. Hobi Maksudnya, otomotif ya? Otomotif sama ini sebenarnya kalau di yang suka otomotif itu ada juga yang bisa jadi tabungan Pak Nanang. Oh, Ya, jadi kalau mobil atau motor yang jenis tertentu yang itu harganya bukan tambah turun tapi tambah naik gitu. oh. Iya. Kalau power bank punya berapa? Saya paling koleksinya power bank. Itu pun cuma ada 5. Oke, Mas Dhani ini CEO PT Ganesha System. Itu perusahaan apa, Mas? Perusahaan ini apa sistem integrator dan software development. Biasanya apa yang digarap? Di bidang bisnis kita itu ada yang pertama tentang apa ICT, itu termasuk radio telekomunikasi. Terus kemudian ada civil and defense, itu biasanya untuk keperluan pertahanan dan keamanan dan penegakan hukum. Kemudian yang terbaru yang ya baru sekitar 5-6 tahunan itu big data. Misalnya pertahanan dan keamanan bidang hukum itu apa yang dikerjakan? Jadi ada peralatan telekomunikasi dan IT yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Untuk jadi barang bukti, kemudian ada untuk analisa, penyelidikan dan penyidikan gitu. Siapa yang menggunakan jasanya? Kalau aparat APH di Indonesia sesuai undang-undang telekomunikasi itu ada institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, kemudian ada Badan Intelijen Negara, itu yang punya kewenangan sebagai APH namanya, aparat penegak hukum. Oh, jadi apa namanya banyak data yang terkait dengan urusan mereka ada di kantornya Mas Dhani ya? Kalau data di mereka, Pak. Oh, data di mereka. Ya, data di mereka. Mas Dhani bagian pengamanannya atau Jadi kita ada beberapa software yang digunakan, ada yang sebagai sistem integrator. Ya. Oke, mau ngomongin isu semacam itu, ada hal yang mungkin saya kira menarik untuk di-share kepada masyarakat ya, kepada publik. Misalnya terkait dengan data privasi kayak gitu-gitu. Itu seberapa penting sih saat ini dibicarakan, atau kalau katakanlah misalnya tugas kita ngasih awareness gitu. Kira-kira apa yang harus disampaikan kepada masyarakat supaya jauh lebih hati-hati misalnya? Ya. Jadi kita sudah selangkah negara kita lebih responsif, kemarin mengesahkan undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Itu dalam usaha kepentingan melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, itu yang menyangkut di undang-undang itu termasuk identitas, kemudian kalau medical record sudah ada dalam undang-undang kesehatan sebelumnya, tapi termasuk NIK segala macam itu, karena pada perjalanannya ke depan kita nggak akan lagi terjadi duplikasi single ID, national single ID. Nah, itu yang connect dan menjadi data utama untuk data verifikasi untuk perbankan, kemudian untuk pencatatan aset. Nah, itu memang
eh, menuju ke sana, nah pelindungan data itu perlu. Karena pada saat nanti data itu tidak diproteksi, kemudian disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, nah itu sudah jadi barang buktinya kan yang terekam tetap pemilik aslinya kalau tidak dilindungi gitu. Nah mungkin yang perlu dimulai diwaspadai atau menjadi suatu kultur baru bagaimana melindungi data itu. Data pribadi. Ya, itu kan masih sering untuk orang nge-share KTP, paspor, Oke. dan baru punya paspor, difoto, di-share di sosmed. Oke. Tapi Nomornya. nomornya walaupun ditutup, itu kalau di recover juga kadang bisa dibuka atau sebenarnya itu budaya yang sebenarnya nggak harus dilakukan gitu. Oh, oke. Kalau pamer SIM baru, pamer KTP atau pamer paspor gitu. Bahkan ada yang saya pernah lihat punya visa itu, wah Tapi kalau kita mulai dari perjalanan paling awam ketika kita pegang gawai gitu ya, ya itu apa namanya, apa yang harus kita pertimbangkan soal download aplikasi atau apa, terus kira-kira apa sih yang paling basic adalah penggunaan password. penggunaan Ya, password? password. Di Indonesia ini saya pernah lihat beberapa referensi password 1 2 3 4. Oke. Kemudian Itu bismillah. Nah, itu paling persentasinya paling Bismillah. tinggi. Iya. Oh ya, itu bismillah Iya. paling tinggi ya? Paling tinggi ya, masuk kategori 5 besar. Siapa itu ya? Nah, itu harus penggunaan tanggal lahir. Oke. Ya, karena kan mungkin orang nggak mau mengingat-ingat tanggal lahir, nomor lain, tanggal lahir yang gampang gitu. Dan budaya password itu jangan, atau PIN jangan terus-terusan itu, harus sering reguler mengganti gitu. Oh, masalahnya terus-terusan aja lupa, Mas. Ya, itu dia. Gimana kalau sering ganti? Karena ini memang di kita masih belum seluruhnya dalam beberapa aspek menerapkan single sign on. Jadi Itu maksudnya apa? jadi misalkan di kampus itu pada saat masukin password email, password ke komputer atau password ke aplikasi-aplikasi lain itu masing-masing punya passwordnya sendiri-sendiri. Padahal kalau di single sign on beda. Satu kali user ID, password bisa akses kemana-mana gitu. Memang belum terintegrasi secara kolaborasi secara komplit. Jadi masih jadi pulau-pulau sistem gitu. Itu memang ada dampak negatifnya, akhirnya setiap orang harus ngapalin password, apalagi kalau dibuat beda-beda gitu. Kemudian yang kedua tipsnya ya menggunakan password itu harus kombinasi huruf, angka, dan simbol. Karakter simbol. Karena di mesin brute force itu yang dipakai untuk mengcrack password itu kalau kombinasinya huruf semua, angka semua, misalkan berapa digit pun itu untuk di brute force, di decrypt sandinya itu untuk komputer yang nggak harus super komputer bisa cepat. Tapi kalau kombinasinya huruf, angka, karakter, nah itu 2 × n sekian, jadi dia harus kombinasikannya lebih bisa bertahun-tahun baru bisa dipecahkan sandinya gitu. Tapi pada prinsipnya semua aplikasi, karena hampir semua aplikasi memang meminta kita untuk menyerahkan data diri lah mereka sebagian. Pada prinsip sebenarnya itu berpotensi untuk kita di ini ya. Jadi memang kalau kita menginstal aplikasi di handphone maupun di komputer itu sama dengan kayak kita ini bukan maksudnya pada akhirnya kita harus setuju gitu.
Iya. Ya. Iya. Sama kalau kita el-elan sama pasangan kita, Iya. pada dasarnya iya gitu. Iya, iya, Karena iya, kalau iya. di cancel nggak akan keinstall gitu. Iya. Nah disitulah perlunya undang-undang data pribadi yang memproteksi pengguna ini dari sisi penyedia sistem tadi. Mereka memang pada saat kita install oke, kita meng-allow bahwa akses ini oke, itu pada dasarnya data kita tuh bisa mereka baca gitu. Tapi penyedia itu karena dibatasi aturan undang-undang, ya dia nggak boleh sembarangan menggunakan data itu tanpa izin atau bahkan di di PDP ini menduplikasi juga nggak boleh sekarang. Oh. Ya, apalagi membelokkan, mengedit itu ada ketentuannya gitu. Mas Dandi ini kategorinya bisa disebut hacker juga nggak sih? Enggak ya? Bukan. Atau di atasnya hacker? Atau bosnya? Jangan-jangan bosnya hacker gitu. Ya. Yang mungkin juga banyak orang belum terlalu sadar gitu. Itu tuh seperti apa ya? Seperti kalau ada sesuatu yang jelas-jelas berbahaya, misalnya kayak danau, terus apa namanya kena ada racun, gitu, ada limbah atau apa gitu, itu kan orang tahu dia tidak boleh berenang di situ. Ya. Tapi kalau dunia kayak gini, dunia media sosial, dunia digital, itu kan orang tidak merasa bahwa di situ ada bahaya, ada racun. Sebenarnya bahaya paling serius dari soal penyerahan dalam tanda petik data kita secara digital itu apa? Jadi sebenarnya Jangka pendek dan jangka panjang. banyak tool-tool yang mungkin harus mulai disosialisasikan ya. Banyak pengguna baik komputer, laptop itu ini aplikasi yang memonitor traffic keluar incoming dan outgoing traffic data kita. Jadi misalkan ada salah satu banyak tool yang ada di handphone maupun laptop itu bisa kita install. Dia akan memonitor traffic ini internet kita. Karena kan sebenarnya data keluar itu kan pasti medianya internet. Walaupun nanti bisa mati pada saat nggak ada internet, tapi nanti pas connect internet dia ngirim data. Nah itu kelihatan di aplikasi itu kalau saya nggak merasa menggunakan aplikasi ini, tapi kok di trafficnya itu ngirim data banyak itu. Nah ini berarti aplikasi ini ada sesuatu data balikan yang dia kirim keluar. Nah itu memang hanya baru sering diketahui orang-orang teknik, tapi orang pengguna biasa, misalkan masyarakat umum yang nggak punya latar belakang teknologi kurang aware di situ. Nah disitulah itu bisa jadi kayak filter, termasuk ada firewall yang dia dijual lisensi, tapi sebenarnya banyak yang open source yang bisa digunakan, yang verified. Ini bisa dikategorikan, software ini punya traffic keluar yang gede, yang rutin gitu. Nah itu sebaiknya dihindari. Kalau untuk platform-platform yang proprietary karena mereka terikat NDA sama pelindungan data, nggak berani. Misalkan prinsip-prinsip yang misalkan seperti Apple. Tapi kalau yang operating systemnya ini open source, nah itu yang kadang kita harus jeli memilah aplikasi mana yang baik, yang bahaya enggak, yang verified, yang kita install gitu. Itu yang harus jadi. Oke, Mas Dani, teman-teman Mas Dani di kreatif itu tuh di situ tuh di bawah. Nyuruh minum dulu katanya. Ya. Monggo Mas. Iya, Pak. Nanti ini kwitansinya nanti kasih Mas Dani ya. Oh, enggak ya, cuma kopi doang. Sama tokonya dibeli ntar sama dia. Oke, sumber-sumber itu kan
hanya sebagian dari sumber kebocoran. Ada jenis-jenis, ada sumber-sumber lain ya, misalnya yang apa ya, kebocoran yang berbasis pada data-data yang wajib kita kasih ke pemerintah, misalnya KTP dan seterusnya, itu ada juga ya Mas, kebocoran. Biasanya dari mana tuh alurnya? Ya, kalau kebocoran itu pasti ada beberapa penyebab dari sistem sendiri yang security-nya kurang, kemudian auditnya mungkin kurang, tapi juga human error. Ini yang sering juga. Misalnya di mana? Jadi human error atau yang memang sengaja membocorkan ya. Nah ini kan Ya, misalnya di lembaga apa misalnya? kalau lembaga mungkin saya nggak bisa ini ya nyampaikan. Taruhlah kita kemana. bikin KTP itu di kecamatan gitu misalnya. Iya. Itu ada potensi bocor. Jadi gini, seringkali orang misalkan petugas entry data, Oke. itu kan dikasih laptop. Ya. Nah laptopnya itu kadang tidak dilengkapi enkripsi, kemudian passwordnya gampang dijebol, kemudian tiba-tiba hilang. Nah kebetulan yang nemu pinter gitu. Nah itu kan data di dalam storage hard disknya kan bisa diambil. Nah itu bisa juga terjadi gitu. Atau memang dia sebagai operator kurang memahami masalah security atau kadang gampang ngeklik sniffing. Nah itu isu bisa ini ngambil data dari laptopnya dia gitu. Itu sebagai contoh ini ya, contoh kenapa bisa bocor gitu. Makanya Yang terbanyak kasus-kasus kebocoran itu sumbernya dari mana? bisa jadi dari awalnya dia nggak sengaja kehilangan handphone atau kehilangan laptop, Oke. atau memang dia jual beli data gitu bisa. Oh. Ya. Karena mungkin di budaya di kita itu kan saya jarang melihat pada saat perjanjian kontrak kerja, apakah sebagai tenaga outsource atau pegawai tetap, itu selain fakta integritas, ya biasanya masalah kerahasiaan data itu jarang diminta gitu. Jadi misalkan kalau di Eropa sama di Amerika kan udah biasa pakai NDA. Sedikit kita mau diskusi apa, udah terkait materi internal, misalkan saya sama Pak Nanang, ini udah sebelum ketemu udah kirim-kiriman NDA, non-disclosure agreement, yang nanti masing-masing akan jaga kerahasiaan apa yang kita diskusikan gitu, atau kita bicarakan. Kalau nanti suatu saat saya menemukan atau Pak Nanang menemukan informasi yang saya hanya berikan ke Pak Nanang, ya Pak Nanang bisa nuntut saya gitu. Nah ini budaya begini di kita masih kurang, ya saling percaya aja. Gitu. Itu padahal hanya percakapan lisan ya, apalagi kalau udah tertulis seperti email, seperti sharing data gitu. Nah itu biasanya pasti NDA itu. Kalau yang berkepentingan untuk membeli data-data semacam itu, siapa biasanya? Kalau pihak-pihak yang seperti apa gitu? Yang punya kepentingan banyak Pak ya, banyak sekali. Makanya seperti terutama bisnis ya? Ya bisa, kayak kita misalkan kita nggak ngerasa ngasih nomor handphone, tiba-tiba kita ditelepon ditawari produk ini, produk itu. Padahal kita nggak merasa nomor handphone kita ngasih ke perusahaan itu, lah itu yang juga sering terjadi. Oh itu perusahaannya kemungkinan kita nggak ini kan kita nggak nyebut nama juga kan, beli ya kemungkinan. Beli itu sempat di media beberapa waktu lalu sempat dibahas jual beli data itu ada gitu. Iya betul. Iya. Betul. Karena kan mereka nyari customer baru kan. Kalau melakukan survei sendiri kan berat. Misalkan ini customer yang bisa kita tawari pinjaman nih, karena dia track recordnya bagus. Nah itu kan nggak mungkin kita dapetin secara manual kan, pasti dia ada relasi ini dengan
dari pinjaman sebelumnya. Nah, ini juga pegawai yang suka pindah-pindah ini kan membawa data. Nah, harusnya kalau dia terikat kerahasiaan atau NDA, data itu nggak boleh dibawa sebenarnya. Ya dari dulu lebih intensif. Sekarang mungkin agak kurang, tapi masih relatif lah hari-hari kita menerima SMS itu ya. Termasuk yang minta uang kos gitu ya. Iya. Ada yang kayak tulisannya tulisan alay. Iya. Saya dibilangnya belum bayar kredit panci gitu. Iya. Padahal saya kan kredit kulkas. Bukan panci. Iya. Terus tiba-tiba ada masyarakat di mana? Garut ya. Iya. Satu kampung Iya. punya hutang mahal gitu. Oh, Itu iya. apa yang terjadi, Mas? Jadi kalau saya baca di media itu ada ketua kelompok yang menghimpun data warga. Data itu dalam bentuk KTP itu. Iya, KTP, fotokopi KTP atau foto KTP dan KK. Nah, itu sama yang oknum ini itu disalahgunakan untuk apply pinjaman tanpa yang bersangkutan tahu gitu. Nah, itu makanya kalau kita ngasih informasi terkait identitas atau misalkan surat-surat berharga, nah itu harus hati-hati gitu. Seperti contohnya yang banyak kejadian waktu sertifikat tanah tiba-tiba beralih pemilik atau seolah-olah ada transaksi jual beli. Nah itu kadang pada saat dia kadang kalau orang ngasih scanan itu kan resolusinya tinggi dan bagus. Oke. Mas Dhani, sebenarnya kita tidak terlalu terkejut ya dengan isu atau kasus-kasus kebocoran data di Indonesia, data privasi gitu, yang disalahgunakan oleh dunia bisnis dan seterusnya. Tapi ya lumayan heboh juga, viral juga isu yang orang satu kampung di Garut, terus tiba-tiba punya hutang. Apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu? Kalau baca dari beberapa media itu kasus peminjaman tanpa izin pemilik identitas itu dilakukan oleh koordinator kelompok koperasi di situ. Dan itu karena dia mungkin sebelumnya pernah ngolekting data identitas sama informasi pribadi lainnya. Nah itu disalahgunakan untuk meminjam ke pinjaman. Oh jadi oknum penggunanya ada di situ ya? Iya, karena biasanya kebocoran tuh selain kecuali yang human error atau misalkan kekurangan security yang kurang, itu biasanya pasti orang dalam, orang internal. Kalau itu lebih sederhana sebenarnya ya? Sederhana, ya, sederhana. Jadi bukan yang tipe canggih diambil datanya untuk pinjam, bukan, tapi memang dia tugasnya sebagai koordinator. Bukan yang kayak kasus data digital diambil atau dijual ke perusahaan, bukan kayak gitu ya? Bukan. Jadi sudah ada pelakunya. Nah pertanyaannya mungkin pemberi pinjaman online itu misalnya memang sesimpel itu ya mengeluarkan kebijakan? Kalau untuk pinjol memang simpel, hanya verifikasi identitas, kemudian nomor komunikasi, nomor handphone. Biasanya enggak, kalau nilainya kan itu misalkan di bawah 1 juta sampai 2 juta, verifikasinya hanya sebatas itu. Karena mungkin ada orientasinya juga memang mau ngerenten ya, mau ngerenten itu apa? Rentenir. Mau ngebungain secara ini ya ke masyarakat kecil. Kalau
kalau yang kasus ini kan ini bukan pinjol ya, itu kan perusahaan BUMN. Jadi ini peruntukannya sebenarnya untuk kredit ultramikro. Iya, iya, Nah, iya. kredit ultramikro itu seperti yang dilakukan Grameen Bank itu membedakan dengan pinjol. Ini ada ketua kelompok, kemudian kalau nanti dalam satu kelompok ada yang nggak bisa nyicil, di backup anggota kelompok lain. Kalau pinjol kan masing-masing pribadi masing-masing. Gitu. Mas Dhani ikut menganalisis itu juga ya? Ya, kemarin sempat analisa, oh ini penyebabnya di mana, terus kok bisa kejadian seperti ini gitu. Di audit security-nya sama ini dipikirkan awalnya mungkin apakah ada dapat dari data yang lain, tapi ternyata itu ya dari internal kelompok itu sendiri. Oke. Ya. Kalau untuk masyarakat kira-kira apa pesan untuk supaya aman atau karena kan itu tidak terhindarkan ya, Iya. interaksi semacam Iya. itu, orang harus kasih data segala macam. Yang penting berhati-hati untuk tidak gampang memberikan data pribadi ya seperti kopi KTP, KK kepada orang yang ya memang ini harus yang trusted atau memang harus diikat ini menjadi suatu sebuah kultur baru, perjanjian. Ada hitam putih? Iya, NDA, non-disclosure agreement, kerahasiaan bahwa kamu hanya menggunakan data ini untuk ini gitu. Kan itu kalau dibuat perjanjian materai, orang itu misalkan ternyata nanti manfaatkan untuk yang lain, dia bisa dituntut itu. Apalagi sekarang ada Atau undang-undang misalnya PDP. foto, video ketika proses itu supaya punya bukti kalau ada. Ya, kalau Agak repot foto video agak ini cukup surat perjanjian bermeterai 6.000, saya ngasih data ini, kamu gunakan untuk kebutuhan ini, apa gitu gitu. ya. Atau kalaupun ngasih, dikasih watermark, ya watermark yang. Oke, ini kita menjelang akhir obrolan. Saya ada baca beberapa catatan atau cerita ya tentang Mas Dhani. Ada pernah meraih penghargaan Platinum Award as partner apa tuh? COBEM, Iya. sistem Itu 2012. sebagai ini sistem integrator kita kerjasama bisnis untuk market di Indonesia dan di Asia. Perusahaannya berarti. Iya, perusahaan. Kalau yang Austria as partner Ya sama sama. ya. Kita sebagai partner kan biasanya ada target revenue. Partner-partner yang di seluruh dunia atau Asia Pasifik atau ASEAN itu nanti siapa yang bisa tahun ini yang bisa meng-create atau bisnis bareng yang memberikan sharing revenue paling besar biasanya dikasih penghargaan. Apa sih yang dikerjakan dengan orang-orang luar itu? Mereka prinsipal, kemudian saya sebagai sistem integrator dan partner itu pertama juga sebagai reseller di sini, kemudian kita juga mengcustom produk untuk kolaborasi produk, jadi nggak semua 100% import gitu. Ya. Dunianya kan itu dunia baru ya. Dunia baru itu maksud saya itu new media, itu soal data, soal big data, soal dunia digital dan seterusnya. Mas Dhani itu dapat itu di kuliah waktu di ITB atau di mana? Bekalnya Ada, terutama. belum. Big data belum Makanya, ada. Kan ini generasinya baby boomers ya kategorinya, ya kan? Iya. belum ada. Jadi ya belajar sendiri. Iya, kalau digital Lulus ITB itu teknologi terus itu gimana? Kita harus ngikuti perkembangan. Kebetulan ini minat gitu. Iya. Jadi kalau big data ini kan sekitar 10 tahunan ya, 10 tahunan atau 15 tahun yang lalu gitu. Belum. Nah, itu memang perkembangannya
teknologi cepat ya, apalagi kayak komputer itu udah 3 bulan, 6 bulan udah ada yang baru. Terus kemudian software juga apalagi. Dan sekarang lebih cepat karena software itu di-develop bukan dari nol kayak dulu, tapi udah template udah tinggal klik-klik aja. Walaupun memang tetap ada engine yang harus dibuat sendiri gitu. Dan ini biasanya yang paling kuat orang bikin engine bukan justru orang informatika atau elektro, sebenarnya justru orang matematika. Iya. Kan kalau dulu kan imitnya, wah kalau kuliah matematika jadi dosen, jadi guru gitu. Iya. Enggak, sekarang malah bikin engine Oh. yang dipakai orang informatika, orang telekomunikasi gitu. Bikin pattern ya. Dan peluangnya, tantangannya masih sangat besar ya Iya, ininya ya ke depan. Betul. Baik, Mas Dhani, terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. obrolan yang mencerahkan ini. Meskipun mungkin ada bagian-bagian yang lost di kepala saya karena dunia yang sangat teknis gitu. Iya. Tapi terima kasih banyak. Saya kira ada banyak ada banyak tips-tips atau hal-hal yang penting untuk didengarkan masyarakat ya soal data privasi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ada ini Pak, sekarang kan lagi boomingnya AI, Oke. ChatGPT. ChatGPT. Nah ini juga harus disikapi dan diregulasi. Kalau di Eropa udah mulai diatur mana yang akan mengatur ChatGPT untuk kepentingan apa, itu udah mulai diatur. Di kita kan masih belum. Nah ini mungkin Pak Nanang bisa sering nemuin. Ini kan mesin kan juga belajar yang bikin manusia, tapi dia memang punya artificial intelligence sendiri yang dia bisa pinter belajar sendiri. Nah jangan sampai ini juga malah menyesatkan manusia gitu kan. Ya, setuju. Itu. Kita akan bicarakan itu di podcast mendatang. Itu saya kira topik yang menarik saat ini karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Mas Dhani. Sama-sama Pak Nanang. Ya. Saya kira kalau ngomongin sukses Mas Dhani itu udah sukses lah ya secara kehidupan. Tapi yang perlu di-highlight dari seluruh perjalanannya itu yang mungkin kita harus belajar, terutama anak muda, semangatnya atau keinginannya untuk tidak berhenti belajar. Dan itu praktek yang paling jelas, paling konkret dari nasihat agama manapun untuk belajar tidak berhenti. Kalau di Islam, sejak kita lahir sampai liang kubur, itu yang dipraktikkan Mas Dhani. Terima kasih banyak untuk tetap berada di Tangga Merah, tempat kita belajar naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas. Tetap cerdas, selalu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.